Adik-adik semua, selamat pagi. Shalom. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga semua kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini Kak Niken juga sangat bersukacita dan bersyukur karena dapat berjumpa kembali dengan kalian di dalam ibadah sekolah minggu online kita. Mari adik-adik, kita sambut yuk ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh rasa gembira, bersukacita, dan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan dulu ya seperti biasa Alkitabnya dan alat tulisnya. Karena nanti kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Dan jangan lupa juga kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, dan juga untuk menyemangati dan membawa kita ke dalam ibadah ini, kita akan naikkan satu pujian sebagai persiapan untuk kita mulai beribadah. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Yes, Jesus loves me. Seperti pujian tadi mengingatkan kita betapa Tuhan menyayangi dan mencintai kita. Nah adik-adik, dengan kita memuji Tuhan, kita juga bisa sambil berolahraga loh. Karena kenapa? Karena selama kita sekolah online, kita tuh selalu duduk terus di depan layar komputer. Itu bisa membuat badan kita menjadi capek dan lelah. Jadi selama adik-adik sekolah online, bisa sesekali adik-adik menggerakkan berolahraga kiri dan kanan untuk merilekskan bagian tubuh kalian. Jadi kalian bisa tetap sehat dan bugar. Sekarang waktunya kita untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita akan membukanya di dalam doa, meminta pimpinan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita berdoa bersama, kita lipat tangannya dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan telah pimpin kami di dalam istirahat kami tadi malam. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Biarlah adik-adik ini dan juga kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan di dalam sekolah minggu kami ini, dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Did you know that God made us? Every boy and girl. Did you know that God...
I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat, or drink, or wear. Isn't life more important than food or clothing? Did you know that God cares for us? How much I'll tell you now. Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than the birds? Can worry make you live longer? Did you know that God made the grass? Why worry about clothes? Look how the wild flowers grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well clothed as one of them. God gives such beauty to everything that grows in the fields, even though it is here today and thrown into a fire tomorrow. He will surely do even more for you. Why do you have such little faith? Don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have anything to wear? Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all these. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Adik-adik terkasih, seperti cuplikan video yang telah kita saksikan bersama tadi ada di dalam ayat Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 30-34. Kita akan membaca bersama-sama dan ini juga sebagai persiapan kita untuk memasuki firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah menemukan ayatnya, kita baca bersama-sama ya. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena akan hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Adik-adik, kita akan naikkan satu pujian lagi untuk masuk firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Kak Yemima. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik dan selamat melayani Kak Yemima. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you!
ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam merdeka. Hari Selasa kemarin kita bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita patut bersyukur karena Tuhan memelihara dan menjaga bangsa kita Indonesia. Nah, pada hari ini kita mau bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, temanya tentang Allah yang memelihara. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bersama-sama duduk manis, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkannya, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kakak mau ngajak kita semua untuk buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Nah, adik-adik sekalian, nanti setelah ikut sekolah minggu online ini, nanti kalian bisa baca perikop ini ya. Nih, kakak mau nunjukin satu gambar yang bagus banget. Nih, coba dilihat. Ini ada gambar burung, ada 5 burung dan warnanya beda-beda sekali. Yang satu warna biru tua, keungu-unguan, terus patuknya warnanya kuning, terus bulunya ada yang warna putih. Terus sebelahnya lagi burungnya di bagian mata aja warnanya biru. Sebelahnya lagi ini ada yang warnanya pink, terus jambulnya kayak ke orange-orangean. Terus satunya lagi kecil, burungnya kecil sekali, beda sama yang lainnya. Dan warnanya cukup bagus ya. Terus ini di pipinya warnanya orange dan patuknya warnanya juga orange. Nah, yang satu lagi warnanya full putih kecuali jambulnya warna orange. Nah, adik-adik sekalian, lihat ini warnanya cukup indah sekali ya. Dan nggak mungkin ya manusia yang mewarnain, tapi ini semua adalah karya dari Allah. Nah, di dalam Matius 6 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung ini?" Nah, adik-adik sekalian, ayat ini tuh ngasih tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tetapi Tuhan itu juga memelihara. Tuhan menyiapkan makanan dari burung-burung yang ada di udara. Bayangkan saja burung di udara itu ada berapa banyak. Dan Tuhan sudah menyiapkan makanan itu. Pasti adik-adik sekalian juga berpikir ya, itu binatang-binatang yang ada di hutan itu siapa yang ngasih makan ya? Kalau ada di taman safari itu kan pasti ada penjaganya yang kasih makan. Terus kayak binatang yang berkeliaran di sekitar kita, contohnya kucing, ya kita kan biasanya yang ngasih makan ya. Tapi kalau binatang yang ada di hutan itu siapa yang kasih makan ya? Ya Tuhan yang ngasih makan itu semua. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memelihara. Nah, itu bukti bahwa Allah memelihara ciptaannya. Salah satunya binatang. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Nah, ini gambar bunga. Bunganya ini bagus juga ya, warnanya kuning, orange, ada warna pink juga, ada yang warna putih, dan bentuknya beraneka ragam. Di dalam Matius 6 ayat 28 dikatakan, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal." Nah, adik-adik, pasti kalian juga berpikir ya, ini tanaman ini kenapa bisa tumbuh ya, kenapa bisa mekar. Nah, Tuhan juga yang memelihara tanaman-tanaman ini melalui fotosintesis. Jadi melalui fotosintesis ini, tanaman ini bisa bertumbuh dan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Butuh air lah, butuh zat-zat lainnya. Nah, itu campur tangan Tuhan juga. Dan Tuhan juga lah yang membuat tanaman-tanaman ini terlihat indah.
Bayangkan adik-adik, burung saja dikasih makan sama Tuhan. Terus tanaman, bukan hanya bunga saja, tapi tanaman-tanaman lainnya Tuhan pelihara, Tuhan beri keindahan. Nah, itu hebatnya Allah kita yang memelihara setiap kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau nanya sama kalian. Hari ini apa sih yang kalian rasain? Tadi bangun pagi, rasain apa? Rasain, badannya sehat. Atau aduh badannya mulai gak enak nih, mulai batuk-batuk, mulai hidungnya mampet. Atau yang dirasakan, aku bete hari ini hari Minggu, gak mau ikut sekolah Minggu online. Atau ada yang ngerasain happy karena hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan, mau datang beribadah melalui YouTube. Nah, adik-adik, apa yang kita rasakan itu juga pemberian dari Tuhan. Termasuk bentuk tubuh kita, bentuk rambut kita, bentuk mata, hidung, bibir, warna kulit, semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Nah, Tuhan memberikan ini kepada semua ciptaannya, khususnya manusia. Dan ini berbeda-beda. Meskipun nih kalian lihat, ada nih temanku yang rambutnya lurus, tetapi dia mempunyai sifat yang berbeda. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu unik, berbeda-beda. Dan itulah keistimewaannya. Jadi adik-adik, mungkin hari ini kalian itu lagi pingin banget, semalam itu ngambek sama papa mama. Pa, ma, aku pingin makan itu boba. Aku mau makan pizza, mau beli burger, mau beli jajanan lah, intinya di luar, nggak mau makan nasi sama sayur. Nah, terus papa sama mama nggak ngasih, kalian ngambek, kalian marah. Nah, adik-adik, Tuhan itu kan yang memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Burung saja Tuhan siapkan makanannya, tanaman saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Kalau kita pingin sesuatu, pingin beli boba lah, beli pizza lah, atau pingin yang lain-lainnya, beli mainan lah, pingin jalan-jalan, pingin beli HP. Nah, yuk kita mintanya sama Tuhan, bukan minta ke orang tua. Kok gitu sih Kak? Iya, karena Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang menyiapkan berkat untuk orang tua kita, supaya orang tua kita bisa memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Nah, mulai dari sekarang kita harus sama-sama belajar untuk berdoa. Aku pingin punya sepeda Kak. Yuk kita belajar untuk mulai berdoa. Nanti Tuhan akan siapkan. Mungkin bukan besok, tapi Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kalian dan mencukupkan kebutuhan kalian. Yuk kita lihat dari Matius 6 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama ya. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini ayat ini tuh maksudnya seperti ini. Kita harus belajar untuk lebih dekat sama Tuhan. Kita harus belajar rajin doa, rajin baca firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui ini kita akan membangun relasi yang baik. Jadi ibaratnya kayak kalian sama orang tua. Jadi dikit-dikit kalian bisa ngobrol dan orang tua tahu, oh anakku itu lagi butuh ini nih. Gitu juga Tuhan. Jadi kita harus membangun relasi itu lewat doa, lewat baca firman, supaya semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Yuk adik-adik, kita belajar untuk tidak khawatir, kita belajar untuk menyerahkan apa yang kita mau ke hadapan Tuhan, supaya kita bisa percaya dan terus beriman kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Bukan gak dijawab, tapi Tuhan punya waktu yang pas. Bukan besok atau minggu depan, tapi Tuhan ada waktu yang pas buat kita semua mendapatkan jawaban doa tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk kami tidak khawatir ataupun kami tidak boleh gampang ngambek sama orang tua karena apa yang kita mau tapi orang tua tidak turuti. Tapi hari ini kami mau belajar untuk
terus meminta kepada Engkau. Kami juga belajar untuk rajin berdoa dan membaca firman-Mu dan terus berkomunikasi dengan Engkau sehingga kami punya relasi yang baik dengan Engkau dan kami bisa mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun setiap kami dalam menjalani kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yemima untuk firman Tuhannya. Pastinya firman Tuhan ini menjadi berkat buat adik-adik dan juga untuk kami semua. Puji Tuhan, hari ini kita belajar lagi mengenai kasih Tuhan kepada kita. Dan kita akan selalu ingat bahwa Allah selalu peduli terhadap umatnya. Adik-adik, aktivitas sekolah minggu nanti akan di-share ke WA grup kelas masing-masing ya. Langsung dikerjakan dan langsung dikirim ke kakak kelasnya. Kakak tunggu ya. Wah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi kalian jangan bersedih ya, kita akan bertemu lagi minggu depan bersama kakak sekolah minggu lainnya. Dan sebelum kita menyudahi ibadah kita akan menutupnya di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami. Kami berdoa untuk adik-adik kami 1 minggu ke depan Tuhan, dimanapun mereka berada. Tolong pimpin dan jagai dan lindungi mereka. Dan juga dalam sekolah mereka, walaupun cara online, biarlah mereka tetap bersemangat dan bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, salam sehat selalu dan tetap di rumah. Jika ingin beraktivitas di luar rumah, ingat 5M protokol kesehatan. 1. Memakai masker selalu. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.